Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam menghargai teman-teman. Pada kesempatan sore kali ini kembali lagi di channel kami MJ Farm. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 cara mengemukan kambing untung berkali-kali lipat. Berikut ini adalah caranya dan kita bisa belajar langsung di sini. Dan teman-teman bisa komen di bawah, di kolom komentar di bawah sampai mana aja video saya pada kesempatan kali ini. Dan pesan saya yang pertama adalah teman-teman jangan pernah takut untuk ternak kambing. Maksudnya takut itu nanti ketika beternak kambing tidak laku dijual. Nah, nggak mungkin teman-teman kalau kambing ini tidak laku dijual. Nah, yang penting itu punya kambingnya dulu. Yang nggak baik itu ketika mau jual tapi nggak punya kambing. Nah, jadi yang penting punya kambingnya dulu, positif ada yang mau beli nantinya. Oke, nanti kita langsung bahas ke video berikut ini. Dan yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kandang. Kandang ini usahakan di tempat yang tenang seperti tempat saya ini, jauh dari keramaian dan tidak berisik dari kendaraan ataupun hiburan-hiburan apa malam ataupun apapun. Soalnya seperti yang saya pernah jelaskan, ketika kambing ini tidak nyaman di tempat yang berisik, dan mereka pun tidak akan cepat gemuk, susah banget digemukkan walaupun dipakan banyak, dikasih nutrisi yang banyak. Kalau tempatnya berisik, dia istirahatnya terganggu, tidak nyaman. Nah, seperti ini. Nah, selain di tempat yang jauh dari keramaian, usahakan dari pencahayaannya pun dari terkena sinar matahari di waktu pagi dan sore hari. Nah, seperti kandang saya ini terkena sinar matahari pagi dan sore, dari arah timur dan baratnya ketemu. Jadi ini adalah rekomendasi yang pertama tadi, sangat bagus sekali ya teman-teman untuk bisa dicontoh. Kandang itu ya seperti ini. Kalau untuk ukuran tinggi dan panjang ukuran kandang udah saya bahas. Untuk kandang penempatannya aja di tempat yang seperti ini, jadi itu tidak berisik, tidak jauh dari keramaian yang pastinya. Nah ini kan dari tangga pun agak jauh, jadi bau kotorannya pun tidak begitu mengganggu lingkungan atau mencemari lingkungan. Kita usahakan irigasinya pun harus berjalan dengan lancar, jadi supaya tidak mengganggu tetangga kita. Dan yang kedua adalah teman-teman, pemilihan bibit. Pemilihan bibit itu sangat bagus sekali, karena memilih bibit itu harus sangat diperlukan dengan trik-trik yang dimiliki peternak sendiri. Seperti contohnya seperti saya sendiri, trik saya sendiri untuk memilih indukan yang bagus. Nah, seperti itu. Yang kepala hitam ini bagus sekali teman-teman, dari dadanya lebar. Nah, seperti ini kita tunjukkan. Nah, ini dadanya lebar, perutnya itu lebar, punggungnya itu rata. Jadinya biasanya kambing-kambing seperti indukan seperti ini, ketika kita pelihara untuk breeding, dia akan berkembang dengan bagus. Nah, bisa beranak 2, bisa beranak 3 seperti ini. Nah, dan kita pilih dari kapurannya ataupun puting susunya atau susunya itu bagus, besar. Nanti ketika dia akan ini kan posisi hamil, jadi kami selalu mengedepankan ketika posisi hamil harus diberi makanan yang hijau-hijauan yang banyak, karena supaya ketika nanti dia udah waktunya melahirkan, ketika udah 5 bulan mereka udah siap untuk melahirkan, udah cukup air susunya. Nah, yang ketiga adalah berikan pakan yang bernutrisi. Nah, seperti saya ini selalu mengedepankan pakanan itu yang hijau-hijauan yang bernutrisi. Kita nggak milih-milih, yang penting itu tidak apa ya, maksudnya tidak meracuni ataupun tidak bikin sakit kambing. Kami selalu memberikan seperti pakcong, itu kan sangat bagus sekali, sekitar kira-kira proteinnya sekitar 16%, jadi bisa bagus sekali untuk kambing. Nah, teman-teman bisa lihat di tempat saya ini, saya kasih rumput-rumputan campur-campur, rumput biasa, rumput pakcong, daun singkong silase,
daun singkong yang masih diepek pun langsung kita diambil dari kebun, langsung kita kasihkan pun juga tidak apa-apa. Nah, contoh seperti ini. Nah, kambingnya kan gemuk-gemuk, ketika posisi hamil muda pun sudah gemuk, apalagi nanti ketika posisi hamil udah tua mendekati hamil itu diusahakan harus makannya dari sekarang udah banyak hijau-hijauannya, supaya laktasinya nanti bagus, persalinannya nanti bagus. Nah, seperti ini. Dan kambing yang belum bunting pun harus dikasih makan yang banyak hijau-hijauan. Dari mana dia nanti akan minta kawin ketika posisi kambing itu terlalu kurus. Ilmu yang kami dapatkan ini kami belajar dari apa yang pernah kami alami selama beternak ini. Dan kami tidak capek-capek untuk belajar dan selalu mengupdate perkembangan kambing-kambing kami di kandang kami. Ketika dulu waktu teman-teman lihat di konten-konten saya pertama, kandang ini kan nggak seperti ini. Dulunya masih kandang lantai tanah seperti itu. Dan sekarang udah, alhamdulillahnya sekarang udah mulai berkembang dikit demi sedikit. Kambingnya pun juga mulai berubah, dari grade-nya udah mulai berubah. Nah, untuk pemberian pakan untuk breeding ini kembali lagi, kita hanya menggunakan hijau-hijauan teman-teman, supaya menunjang, supaya cepat gemuknya tadi. Kita juga kasih comboran, konsentrat seperti itu. Ini kambing-kambing kami tetap gemuk. Jadi kami tidak pernah takut ketika kami memberikan comboran. Katanya teman-teman ada yang bilang kalau dikasih comboran enggak terlalu banyak nanti bisa majer mas, atau tidak banyak pun bisa majer. Tapi tempat saya alhamdulillah tidak, masih bagus-bagus. Dan bisa dikira-kira sendiri untuk pemberiannya. Dan yang nomor 4 adalah berikan minum yang cukup. Nah, kambing ini juga bisa diberikan minum yang cukup seperti tempat saya ini. Kami selalu memberikan minum yang cukup. Nah, ini kita berikan air minum, air putih biasa, dan kita berikan juga garam di dalamnya. Kadang kalau pas ada air cucian beras, itu kita kasihin juga. Apalagi kalau di tempat tetangga ada yang hajatan kan banyak sekali itu yang cucian beras, biasanya dikasihin terus kami bawa pulang, terus kami berikan juga untuk ternak kami. Jadi pemberian pakan juga penting, pemberian minum pun sangat penting juga, karena kalau ibaratkan kita aja kalau tidak minum itu kan, kalau cuman makan juga bahasanya Jawanya seret bos, jadinya nggak penak. Jadinya harus makan ya minum, walaupun campuran kan tidak terlalu banyak air minumnya itu. Kalau tempat saya itu ya banyak, tapi masih kurang untuk air minumnya. Nah, kami, dan yang kelima adalah pemberian obat cacing rutin setiap 3 bulan sekali. Dan kami selalu memberikan obat cacing rutin setiap 3 bulan sekali, dan kami tidak kasihkan satu persatu. Jadi pokoknya kami taruh di comboran kami, langsung kita berikan ke kambing. Jadi tidak ada takaran kalau saya ya. Tapi obat cacingnya tidak dosis yang tinggi, kami cuma menggunakan dosis yang rendah-rendah aja yang di warung-warung. Biasanya seperti itu. Tapi beda peternak juga beda juga polanya. Tapi kalau seperti yang saya alami seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Dan yang terakhir, yang keenam teman-teman, kita selain memberikan pakan yang cukup, minum yang cukup, pemberian obat cacing yang cukup, kita harus memberikan yang keenam ini adalah pemberian vitamin. Nah, pemberian vitamin ini biasanya bisa melalui suntik. Nah, kami pun juga bisa memberikan suntik, dan juga kita tergantung sih. Kalau tergantung, maksudnya tergantung itu ketika kambing ada yang membutuhkan ketika habis melahirkan gitu. Ketika nanti udah umur setengah bulan, 15 hari itu kan kita berikan obat seperti multivitamin seperti itu. Tapi kalau saran saya ya seperti yang saya alami, ketika baru lahiran jangan langsung disuntik obat-obatan. Nanti air susunya jadi tidak enak, dan nanti kambingnya tidak mau nyusu ketika cempenya yang masih baru lahir tadi. Usahakan minimal itu 15 hari. Nah, bagus lagi kalau sudah 1 bulan melahirkan baru kita suntik vitamin, multivitamin. Dan juga kita bisa memberikan, kalau ada teman-teman di sekelilingnya bisa memberikan misalkan jamu-jamu tradisional, contohnya seperti kunyit, gula merah, itu kan bisa bagus juga ketika diparut ataupun di blender dikasihkan kambing.
diminum. Nah, itu nanti kambingnya juga bisa sehat-sehat. Apalagi di waktu musim kayak gini, musim hujan itu kambing biasanya itu rawan, biasanya pilek, batuk kayak gitu. Nah, usahakan di kandang itu sediakan seperti tempat saya ini, ada lampunya juga. Nah, seperti ini. Jadi ketika malam hari pun hangat. Jadi lampu ini kita kasih setiap kandang 15 meter ini kami kasih 4 lampu dengan seperti ini, bisa menunjang ketika malam hari itu hujan, nanti akan dia nggak terlalu dingin banget. Jadi teman-teman itu bisa disimak dan bisa dipelajari. Kita bisa diskusi di video saya ini. Ketika teman-teman video ini udah nyampe mana, silahkan teman-teman nanti bisa komen di bawah di kolom komentar. Jadi teman-teman tidak usah takut untuk beternak kambing. Pokoknya beternak kambing itu pokoknya keren, bagus. Nah, saya rasa cukup sekian dulu untuk teman-teman untuk video kali ini ya. Nah, seperti ini kondisi di kandang kami. Nah, kandang belakang juga bisa dilihat kan dari sini. Nah, seperti itu. Dan ini adalah kandang yang depan, kandang yang pertama. Ya, mudah-mudahan nantilah kalau udah punya rezeki, insya Allah nanti bisa bikin kandang lagi di depan sini untuk menaikkan grade-nya tadi. Dan saya pun juga senang bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.